Soal yang pertama, ini soal saya dapat dari teman saya yang mengerjakan SKD pada hari ini di sesi pertama. Jadi soalnya itu kita disuruh nentuin perubahan substansi di amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kalau nggak salah pilihannya wilayah Indonesia, pemerintahan, keanggotaan MPR, kewenangan presiden, dan ekstensi negara hukum Indonesia. Sekarang kita buka perubahan substansi di amandemen ketiga UUD 1945. Yang pertama, kedudukan dan kekuasaan MPR. Yang kedua, ekstensi negara hukum Indonesia. Yang ketiga, jabatan presiden dan wakil presiden termaksud mekanisme pemilihan. Yang keempat, pembentukan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Yang kelima, pengaturan tambahan bagi lembaga DPK. Dan yang keenam itu pemilu. Jadi yang termasuk di perubahan substansi di amandemen ketiga yaitu yang E, ekstensi negara hukum Indonesia pada poin kedua. Kalau yang A ini di amandemen kedua, yang B ini pemerintahan juga di amandemen kedua, keanggotaan MPR di amandemen keempat, kewenangan presiden juga di amandemen keempat. Jadi jelas ya, di amandemen ketiga itu perubahan ekstensi negara hukum Indonesia. Soal selanjutnya, hitung cepat. Kalau ketemu soal begini, ada koma-koma seperti ini, kita ke pendekatan aja. Ini 18 tetap 18. 3 ke 9 ini paling dekat kan 4. Kita buat 4. 5 ini dekat dengan 5. 2,1 kita tulis 2. Jadi 18 dibagi, karena ini dalam kurung, kita jumlahkan 4 tambah 5 kan 9, terus dikali 2. Ingat teman-teman, ini bagi dan kali, kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi 18 dibagi 9 itu 2, dikali dengan yang terakhir 2. Jadi hasilnya 4. Oke, fix. Jawabannya yang A. Perbandingan usia Cindi dan Ranti saat ini adalah 4:5 dan jumlah usia mereka adalah 36 tahun. Maka berapakah usia Ranti 5 tahun yang akan datang? Oke, cara pertama kita tentukan dulu usia Ranti, karena di sini yang ditanya terlebih dahulu yaitu usia Ranti. Jadi di sini usia Ranti itu ada di 4:5, Rantinya ada di 5, berarti 5. Perbandingan ini kita jumlahkan, 4 ditambah 5. Kita kalikan dengan kedua jumlah usia mereka, yaitu 36 tahun. 4 tambah 5 itu 9. Kemudian kita sederhanakan, ini kita bagi 9 dapat 4. Ini habis, jadi 5 dikali 4 itu 20. Jadi usia Ranti itu 20 tahun. Ingat yang ditanyakan itu, berapakah usia Ranti 5 tahun yang akan datang? Sudah kita tambahkan dengan 5 tahun. Artinya di sini usia Ranti itu 25 tahun. Di opsi nggak ada pilihan, mungkin ada di sini atau di sini. Jadi jawabannya itu 25 tahun. Nah, ini masuk teman-teman. Saya dapat kiriman bahwa kalimat baku atau kata baku itu masuk SKD. Ini saya berikan contoh soal mengenai kata baku, karena peserta SKD nggak mungkin hafal soal sepanjang ini. Jadi ini adalah contoh, bukan soal asli ya. Kita cari dulu apa itu kalimat baku. Kalimat baku adalah
Kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Oke, kita langsung ke soalnya. Kita ke pertanyaan dulu. Dari paragraf di atas, tentukan kalimat yang dapat diperbaiki agar menjadi kalimat baku. Oke. Baik, kita baca dulu. Kita cari mana sekiranya kata yang salah yang ada di paragraf ini. Saat ini sedang muncak kabar tentang virus corona. Nah, di sini kita ketemu virus. Seharusnya virus itu tulisannya pakai V. Virus, bukan pakai F. Kemudian, sebab sudah banyak masyarakat yang terjangkit virus tersebut. Nah, ini kan virus. Virus ini nimbul. Pertama kali di Wuhan, nimbul. Seharusnya kalau kata yang baik itu bukan nimbul, timbul yang benar. Virus ini nimbul pertama kali di Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. Virus corona ini sudah menyerang setidaknya lebih dari 100.000 orang. Dari orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini, terdapat lebih dari 3.000 orang yang sudah kehilangan nyawa. Harusnya sudah deh. Jadi virus timbul sudah. Jadi pada paragraf di atas ada tiga kata yang harus kita perbaiki. Yang pertama virus, timbul, dan sudah. Dilihat dari opsi yang C. Virus, timbul. Ini salah ketik, harusnya timbul bukan rimbun, dan sudah. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian lulus sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.